Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini. Bapak senang sekali bisa menyapa kalian semua, walaupun hanya daring atau melalui jaringan internet, tapi tidak mengurangi semangat Bapak untuk memberikan materi kepada kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, berdoakan semoga kalian sehat selalu dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku semua, sebelum kita ke pembelajaran, apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha ataupun sedikitnya membantu orang tua membersihkan tempat tidur kalian, menyapu dan lain sebagainya? Baik, alhamdulillah. Lalu berikutnya, sebelum kita mulai, langkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian pahami dengan baik. Mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah, dalam hati berdoa dipersilahkan. Selesai, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu nama-nama yang ada di kelas 9C, berjumlah ada 36. Semuanya alhamdulillah sudah hadir dan sudah standby di depan handphonenya ataupun di laptopnya masing-masing. Alhamdulillah. Mari anak-anakku semua, kita mulai saja pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Silakan dibuka dulu LKS-nya, dipersiapkan buku tulisnya dan peralatan lainnya yang mendukung terkait dengan pembelajaran ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditulis, nanti dipertanyakan kembali di sesi tanya jawab. Baik, kalau sudah dipersiapkan semua, coba kalian buka LKS-nya di halaman pertama, di bab pertama, yaitu kita akan mempelajari cabang seni yang pertama, yaitu tentang seni rupa. Seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang pertama, di mana seni rupa ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Yang akan Bapak bahas yaitu terkait seni rupa murni. Seni rupa murni banyak sekali karya yang dihasilkan. Salah satunya yaitu terkait seni lukis. Seni lukis masuk ke dalam seni rupa dua dimensi. Adapun pengertian untuk seni rupa murni sebagai berikut. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasannya seni rupa itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu seni rupa murni dan juga seni rupa terapan. Yang akan kita bahas yaitu pengertian tentang seni rupa murni. Seni rupa murni yaitu seni rupa yang hanya mengandalkan aspek keindahannya saja, atau bisa disebut dengan estetis yang diekspresikan melalui senimannya. Dengan kata lain, seni rupa murni itu hanya mengandalkan keindahan, tidak ada aspek fungsi guna, seperti contohnya yaitu seni lukis dan seni patung. Itu hasil karya dari seni rupa murni. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian seni lukis. Untuk materi pokok tentang seni lukis, ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini.
Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang pengertian seni lukis. Lalu yang kedua kita akan mempelajari tentang tujuan dalam berkarya seni lukis. Lalu yang ketiga kita akan mempelajari tentang aliran ataupun gaya seni lukis. Terus yang berikutnya kita akan membahas tentang tema dalam seni lukis. Lalu berikutnya adalah media atau alat dalam seni lukis. Dan yang terakhir kita akan membahas terkait dengan teknik berkarya seni lukis berdasarkan bahan dan alat yang akan kita gunakan. Nah, itulah beberapa materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini. Silahkan disimak dengan baik dan diperhatikan, didengarkan. Kalau kurang jelas suaranya bisa menggunakan headset. Mari kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian seni lukis. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, seni lukis sudah sering sekali kita dengar. Bahkan waktu kita duduk di SD, di kelas 7, di kelas 8 sudah kita bahas tentang lukis atau yang disebut dengan melukis. Jadi apa sih sebenarnya kata seni lukis itu? Baik, pintar sekali. Jadi jelas di sini kita katakan seni lukis adalah sebuah pengembangan yang lebih utuh dari menggambar. Atau bisa kita katakan melukis adalah kegiatan mengolah medium 2 dimensi atau permukaan dari objek 3 dimensi untuk mendapatkan kesan tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa seni lukis bisa kita katakan sebagai sebuah cara menampilkan keindahan dalam bentuk karya yang bisa dirasa, dilihat, diraba, dan juga dinikmati. Itulah sebuah karya seni lukis. Baik, materi yang berikutnya yaitu terkait dengan manfaat dari lukisan ataupun tujuan dalam berkarya seni lukis. Adapun manfaat untuk lukisan yang pertama yaitu untuk kepentingan estetis, lalu untuk kebutuhan magis kita temukan itu pada zaman prasejarah, lalu berikutnya untuk kebutuhan religi, dan yang terakhir yaitu untuk kebutuhan politik. Adapun pengertian dari kepentingan estetis yaitu seorang seniman yang memiliki tujuan estetis akan melukis dengan semata-mata mengutamakan rasa keindahannya saja, sehingga lukisannya dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. Sebagai contoh, lukisan yang memiliki tujuan estetis adalah lukisan pemandangan atau lukisan kegiatan masyarakat. Lalu untuk tujuan magis, Bapak katakan tadi pada zaman prasejarah, yaitu seorang seniman yang memiliki tujuan magis menjadikan lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Lukisan ini bersifat primitif, akan tetapi pelukis modern juga banyak yang melukis tema dan motif primitif agar menimbulkan kesan magis. Mereka menganut paham primitivisme ya, atau primitif. Seniman-seniman yang banyak melukis tema dan motif primitif banyak terdapat di daerah Bali. Lalu untuk kebutuhan religi, adapun dalam kebutuhan religi atau sebagai tujuan religius, seorang seniman menjadikan lukisan yang dibuatnya sebagai pengabdian yang ditujukan kepada Tuhan, nenek moyang, atau para dewa, baik secara politisme ataupun monotisme. Salah satu bentuk lukisan yang dibuat dengan tujuan religius adalah lukisan pada Goa Leang-Leang di Maros atau tepatnya di
Sulawesi Selatan. Baik, materi selanjutnya yaitu kita akan mempelajari tentang aliran atau gaya dalam seni lukis. Aliran dalam seni lukis yang pertama adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme merupakan aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi, seakan-akan kita melukis di dunia mimpi. Lukisan aliran ini memiliki bentuk atau lukisan yang tidak logis atau khayal, meskipun objek sasarannya sangat natural. Ciri-ciri dari aliran surrealisme yaitu pemikiran cenderung imajinatif, penuh khayalan dan fantasi. Berikutnya ada yang namanya aliran kubisme. Nah, aliran kubisme ini menyerupai tentang bentuk-bentuk kubus, bisa juga bentuk segi empat, silinder, kerucut, dan kotak-kotak. Adapun ciri dari aliran kubisme yaitu memiliki bentuk geometris, memiliki panduan warna yang sangat perspektif, dan juga memiliki lukisan terlihat ceria. Itu ciri dari aliran kubisme. Selanjutnya yaitu aliran yang namanya romantisme. Roman itu cerita, tisme itu aliran. Jadi aliran yang mengandung unsur cerita. Adapun aliran seni lukis ini berupaya melukiskan suatu peristiwa yang dianggap menarik dan istimewa. Aliran jenis ini biasanya menampilkan hal-hal yang bersifat romans, seperti sejarah, tragedi, ataupun pemandangan alam. Lukisan aliran ini cenderung statis dan kaku. Ciri-ciri dari aliran romantisme yaitu cenderung didramatisir, penuh gerak dan dinamis, pengaturan komposisinya dinamis, lukisan mengandung cerita yang dahsyat dan emosional, juga bersifat kontras dan meriah. Aliran berikutnya ada yang namanya aliran realisme, diambil dari kata real atau tisme. Real itu nyata, tisme itu gaya. Jadi aliran ini memiliki gaya yang nyata, ataupun bisa juga disebut dengan aliran yang memperlihatkan lukisan sesuai dengan peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari tanpa ada penambahan sedikit pun. Adapun ciri-ciri dari aliran realisme yaitu memiliki lukisan apa adanya, tidak berlebihan dalam hal warna dan keindahan, cenderung menyerupai bentuk alam secara akurat, cenderung sesuai dengan fakta dan peristiwa yang terjadi di alam. Aliran berikutnya yaitu ada aliran yang namanya naturalisme, diambil dari kata natural. Natural itu alami, tisme itu gaya, atau naturalisme ini bisa disebut dengan gaya aliran yang identik dengan alam, natural, alami. Adapun aliran ini mengupayakan seniman melukiskan suatu objek secara alamiah, meski aliran seni lukis ini mirip dengan aliran surrealisme, namun aliran seni lukis ini dibuat tampak lebih indah dengan sedikit tambahan di sekitar objek lukis. Ciri-ciri dari aliran naturalisme yaitu cenderung menampilkan unsur alam yang objektif, tidak banyak melibatkan emosional, memiliki teknik gradasi warna, memiliki susunan perbandingan, perspektif, tekstur, pewarnaan, serta gelap terang, dikerjakan seteliti mungkin, dan juga kebanyakan bertema tentang alam. Nah, itulah beberapa tema tentang seni lukis yang sudah Bapak paparkan. Sebenarnya masih banyak lagi tentang aliran-aliran yang ada di dalam seni lukis, namun Bapak hanya sebagian saja. Untuk aliran kalian bisa lihat di LKS untuk lengkapnya di halaman 3. Berikut ini gambar-gambar terkait hasil dari aliran masing-masing gaya.
sun melts my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You were just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까. 기다림의 끝에 너를 만났고 모든 게 새로 느껴져. Something in my Nah, itulah beberapa contoh gambar terkait dengan aliran seni lukis. Itu hanya sekedar iklan saja. Adapun gambar-gambar tadi masuk ke dalam gaya apa, kalian bisa tebak sendiri. Masuk ke dalam aliran apa, apakah realisme, kubisme, ekspresionisme, ataupun romantisme. Nah, kalian bisa menebak sendiri. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tema dalam seni lukis. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳 I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side. 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away. 이게 철이 지난데도 내 진심을 내게 전해. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, itu tadi terkait dengan tema dalam seni lukis. Dalam tema ada hubungan antar manusia dengan dirinya, ada hubungan antara manusia dengan manusia lain, hubungan antar manusia dengan alam sekitar, dan juga ada hubungan antar manusia dan benda. Beberapa tema di atas silahkan kalian dibaca dan bisa dilihat di LKS halaman 5. Selanjutnya kita akan ke materi tentang alat dan bahan berkarya seni lukis. Untuk media ataupun alat dalam seni lukis, Bapak tidak akan terlalu panjang lebar menjelaskan karena yang namanya alat sudah pasti kalian mengetahui dan fungsinya masing-masing, seperti kuas, kanvas, palet, pisau palet, cat lukis, dan lain-lain. Jadi terkait dengan alat Bapak tidak akan menjelaskan. Sekarang kita langsung ke materi yang terakhir, yaitu tentang teknik dalam berkarya seni lukis. Untuk materi yang terakhir atau di bagian teknik melukis, ada 4 teknik yang sering digunakan dalam seniman lukis, yaitu ada teknik akuarel, ada pointillis, lakat, dan spray. Berikut beberapa penjelasan tentang teknik. Di dalam teknik melukis membutuhkan cara dan teknik yang tepat untuk membuat karya yang baik. Teknik melukis juga sebetulnya sangat tergantung pada tema atau aliran lukis yang akan digunakan. Kita dapat memulai dengan menentukan tema, menentukan objek atau subjek yang dilukis, lalu menyiapkan teknik yang dibutuhkan. Adapun teknik yang dibutuhkan sebagai berikut. Teknik yang pertama yaitu teknik akuarel. Teknik akuarel adalah teknik melukis dengan menggunakan cat air.
dengan sapuan warna yang tipis sehingga lukisan yang dihasilkan bernuansa transparan. Agar menghasilkan sapuan yang tipis dan ringan, alangkah baiknya kalian menggunakan cat yang sedikit encer. Adapun contoh gambar sebagai berikut. Teknik yang kedua yaitu teknik pointillis. Teknik ini membutuhkan kesabaran yang lebih daripada teknik lukis lainnya karena cara kerjanya dengan menggunakan titik-titik untuk menghasilkan lukisan yang menawan. Seringkali para pelukis menggunakan gradasi warna untuk mengatur gelap terang lukisannya. Menariknya, lukisan ini bisa diimplementasikan pada kaos, namun tentu butuh konveksi kaos terpercaya untuk membuatnya. Adapun contoh dari teknik pointillis sebagai berikut. Adapun teknik yang ketiga yaitu teknik plakat. Berbeda dengan teknik seni lukis akuarel yang terkesan transparan, teknik plakat merupakan teknik melukis yang menggunakan cat air, cat akrilik maupun cat minyak dengan sapuan tebal dan komposisi cat yang kental sehingga memberi kesan yang colorful pada setiap karyanya. Teknik seni lukis ini sering digunakan oleh pelukis profesional untuk menghasilkan lukisan yang mempesona dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Dan untuk contoh gambar teknik plakat seperti terlihat di gambar ini. Dan teknik yang terakhir yaitu teknik spray. Teknik ini menggunakan teknik melukis dengan cara menyemprotkan cat ke media lukis. Tujuan menggunakan teknik ini yakni untuk menghasilkan lukisan yang lebih halus dan tampak lebih visual. Kalian bisa sering melihat grafiti tembok-tembok jalan. Nah, itulah salah satu contoh melukis dengan teknik spray. Jadi menggunakan semprot seperti yang sering kalian lihat di tembok-tembok jalanan itu yang menggunakan pilok. Nah, itulah teknik spray. Adapun contohnya seperti gambar berikut ini. Baik anak-anakku semua, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan materi terkait dengan seni lukis. Silakan kalian buka kembali video ini berulang-ulang sampai kalian memahaminya dan mengerti dan juga bisa mengaplikasikannya kembali nanti dalam tugas selanjutnya. Dan kalaupun masih kalian belum bisa dipahami, kalian bisa buka LKS-nya yang sudah Bapak sampaikan di halaman-halamannya, lalu bisa baca kembali sekaligus menyamakan dengan video pembelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat dan jaga kesehatan kalian. Bapak tutup. Assalamualaikum